Tantangan yang paling sering mereka hadapi sehari-hari itu apa sih Pak Gun? Eh, Soal kultur ya, soal kultur. Apakah perempuan bekerja atau perempuan di rumah itu mana yang lebih baik tuh itu udah nggak oke sebenarnya Iya, untuk sangat nggak dipertentangkan. oke gitu loh. Karena di rumah pun sebenarnya tantangan cukup berat. Di situasi seperti apa kita bisa menganggap bahwa mereka nggak aman? Ya, ketika perempuan itu merasa terancam, tidak dalam konteks hanya sekedar kemudian sampai pada tataran fisik, karena faktor di dalam proses penanganan kekerasan ini terutama terhadap perempuan, ini aspek-aspek kenyamanan ketika kita menerima laporan ini sangat penting. Nih, perempuan hebat adalah perempuan yang Mampu mengambil keputusan. wih, keren. Mantap, mantap, mantap. Halo sedulur Bantul, selamat datang di Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Oke, ini tuh ini ya di bulan April, mungkin sedulur Bantul kalau di bulan April identik biasanya ngeliat ini nggak sih, anak-anak TK pada pawai pakai baju adat itu menandakan bahwa bulan ini biasanya kita merayakan Hari Kartini gitu. Nah, untuk itu kita akan membahas sesuatu tentang perempuan dan narasumbernya juga spesial. Hari ini ada PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, panjang banget ya. Atau kita singkat saja, DP3A PPKB ada Pak Gunawan Budi Santoso. Selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi. Oke, ini spesial ya Pak Gun sebenarnya karena kita akan bahas banyak soal perempuan tapi dari sudut pandang DP3 AP2KB yang akan diwakili oleh seorang laki-laki. Karena sebenarnya kalau bicara soal Kartini ya Pak Gun, zaman kan sudah berubah gitu. Akan tetapi peran atau posisi perempuan itu masih sering dianggap rentan. Tapi kalau menurut Pak Gun sendiri nih dalam konteks sosiokultural sebenarnya perjuangan yang dilakukan oleh Kartini bagi perempuan itu implikasinya seperti apa? Sebenarnya Ibu Kartini ini lebih mencerminkan ya keperjuangan beliau gitu loh, untuk agar perempuan itu tidak menjadi insan yang lemah gitu, yang rentan, yang selalu dinomorduakan nih. Sebenarnya spiritnya kan di situ gitu. Sehingga bagaimana Kartini ini sebagai seorang individu, perempuan sebagai individu itu mempunyai peran-peran yang sangat signifikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira yang lebih relevan di situ untuk peran Kartini. Jadi bisa dibilang waktu itu sebenarnya Kartini kayak katalis ya Pak, dan perjuangannya masih berlanjut gitu sampai sekarang, diteruskan oleh perempuan-perempuan lain. Pasti. Dan bahkan sampai sekarang pun tadi juga Pak Gun sampaikan masih dianggap rentan. Justifikasi terhadap perempuan itu masih macam-macam sekali. Dan tapi kalau misalnya kita bicara perempuan secara umum, tantangan yang paling sering mereka hadapi sehari-hari itu apa sih Pak Gun? Soal kultur ya, soal kultur. Jadi perempuan itu lebih distigmakan di rumah tangga. Jadi di peran-peran domestiknya itu yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan. Padahal perempuan itu apapun sama dengan laki-laki, dia juga sekolah, dia juga punya otak, dia juga punya ide dan dia juga punya gagasan, dia bisa melakukan apapun yang sama dengan laki-laki. Nah, tantangannya tentunya bagaimana agar perempuan ini tidak hanya menjadi sekedar mempunyai peran-peran domestik, peran-peran yang kedua, peran-peran yang di rumah saja, ini yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi perempuan. Dan kalau sekarang ini Pak, di masa sekarang banyak juga perempuan yang dia kayak double job, bukan double job juga sih. Jadi perannya dia juga jadi ibu bekerja, ada juga yang menjadi ibu tunggal tanpa mereka minta gitu. Apa sih dampaknya untuk kesejahteraan mereka Pak Gun? Jadi ini tantangan tersendiri tentunya bagi kaum perempuan ya, ketika harus bekerja. Artinya kan tidak bisa menggantungkan pada penghasilan suami saja gitu loh. Dan ini sangat berisiko sebenarnya ketika bekerja di luar seperti itu. Tetapi di era modern seperti ini, bekerja di luar ini menjadi hampir menjadi sebuah keniscayaan gitu loh. Hampir sangat biasa aja gitu loh, sekarang sudah dinilai seperti itu. Tapi ini menjadi
mencetak wanita-wanita tangguh ketika dia mampu mendampingi suami untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Apapun aspek ekonomi di keluarga ini kan harus cukup, harus terpenuhi. Oke. Terutama juga untuk perempuan tunggal ya. Ini jujur aja saya sangat apresiasi sekali, dan ini memang sangat luar biasa sekali dengan semangat, dengan ketegaran perempuan dia tunggal, apalagi kalau tunggalnya itu karena accident misalnya. Ini memang sangat luar biasa dan kita harus apresiasi betul. Oke, dan ini Pak, masih ada juga yang sering membandingkan antara ibu pekerja ataupun ibu rumah tangga itu apa ya Pak, perangnya di medsos atau mau di kehidupan sehari-hari itu masih banyak yang suka membandingkan gitu. Kadang-kadang malah sesama perempuan sendiri, kayak yang ibu pekerja lebih baik, ibu rumah tangga lebih baik, atau perempuan yang produktif lebih baik, perempuan yang nggak ngapa-ngapain itu apa ya, stigmanya masih melekat di sana. Kalau menurut Pak Gun sendiri melihat fenomena ini gimana? Saya pikir tidak perlu dipertentangkan ya antara yang bekerja atau kemudian yang tidak bekerja. Sebenarnya kan fungsinya tetap sama untuk keluarga itu. Justru semua ada plus minusnya itu. Tapi untuk plus minusnya sangat subjektif. Tapi bagi kami itu tidak perlu dipertentangkan. Semua sangat tergantung pada keyakinan, kemudian komunikasi dengan pasangan dan sebagainya. Ini sangat tergantung dari komunikasi itu. Jadi kalau kemudian dipertentangkan, kalau menurut saya tidak fair ya. Tidak fair. Oke gitu ya sedulur. Jadi kayaknya sekarang udah bukan zamannya lagi untuk compare antara apakah perempuan bekerja atau perempuan di rumah itu mana yang lebih baik, itu udah nggak oke sebenarnya untuk dipertentangkan. Sangat nggak oke gitu loh. Karena di rumah pun sebenarnya tantangan cukup berat. Itu loh. Karena untuk mendidik anak, kemudian bagaimana menjadikan anak itu menjadi seorang anak yang tantangan zaman sekarang loh ya. Untuk medsos, kemudian IT yang sudah demikian masifnya ini, maka peran seorang ibu sangat luar biasa agar bisa mampu melindungi anak. Ini tentunya menjadi peran yang sangat luar biasa bagi perempuan ya. Oke. Pak, ada lagi hal-hal yang barangkali ini sering dilupakan oleh kita sendiri ataupun oleh publik, yaitu tentang hak-hak dasar yang sebenarnya harusnya ada di perempuan gitu kan. Kalau menurut Pak Gun sendiri sebenarnya secara sederhana, hak perempuan ini apa sih Pak? Mungkin juga untuk mengingatkan perempuan-perempuan di luar sana bahwa kalian punya hak ini loh sebenarnya tuh. Iya. Yang paling penting adalah pengakuan terhadap perempuan itu adalah tentang haknya sebagai seorang individu, yang dia berhak untuk hidup sebagai seorang individu tanpa terlepas dari pembedaan jenis kelaminnya. Ini penting gitu loh. Karena kadang-kadang kemudian kalau perempuan ini menjadi individu yang di kelas 2 kan misalnya, ini memang tidak bagus banget itu loh. Tetap perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki dalam konteks penghargaan selaku individu. Hak hidupnya sama gitu loh. Ini yang sangat penting, dan tentunya ini akan menjadi tantangan ke depan, sehingga perempuan itu tidak hanya sebagai pelengkap, tapi memang benar-benar menjadi seorang aktor yang mempunyai peran yang sangat signifikan, baik di lingkup yang paling kecil keluarga, di lingkup yang di lingkungan masing-masing, maupun di lingkup di dalam konteks-konteks kehidupan yang lebih besar lagi, misalnya di dalam kasanah politik misalnya. Oke, tapi ini keren ya Pak Gun. Maksudnya bahkan sebelum kita berbicara hak-hak yang lain kayak kesehatan, pendidikan, yang perlu disadari oleh sedulur sekalian, terutama yang perempuan, kita punya hak hidup sebagai individu dulu. Ya kan, soalnya kadang-kadang mungkin perempuan tuh suka insecure duluan gitu loh Pak. Hanya karena kita perempuan, hanya karena kita bla bla bla, terus ngerasa udah mundur duluan gitu loh Pak Gun. Ya, itu yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bisa hadir dan memberikan support pada kalangan perempuan agar perempuan ini bisa mempunyai kesadaran terhadap eksistensi dirinya gitu loh. Oke, tapi tadi seperti yang disampaikan Pak Gun, harus sadar dulu sama eksistensi dirinya sendiri gitu. Tapi mungkin ada juga yang masih belum sadar, atau mungkin ya udahlah nasibku kok kayak gini, ya udahlah namanya juga perempuan. Gimana cara kita merubah mindset itu sih Pak, ke perempuan-perempuan yang mungkin belum sadar atas hak mereka? Karena kalau kita lihat sebenarnya bahkan perempuan-perempuan yang masih merasa tidak percaya diri itu justru mereka yang tidak berprivilege. Gitu. Menurut Pak Gun gimana?
cara ngubah mindsetnya mereka? Ya, ada beberapa strategi ya dalam konteks penanganan case-case seperti itu gitu loh. Walaupun tidak kemudian itu sama ya kasusnya, kan tetapi kalau kemudian kita sederhanakan ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pendampingan. Bahwa untuk perempuan-perempuan non privilege tadi yang dengan sampaikan tadi memang perlu ada sebuah pendampingan khusus bagi untuk mereka sehingga mereka mampu mengidentifikasi jati dirinya, mampu meningkatkan harkat dan martabatnya untuk bisa beraktivitas dengan baik di lingkungan sosialnya, khususnya itu. Oke, berarti ini kompleks ya Pak Gun ya. Bahkan kita sebenarnya belum sampai juga bahas tentang masalah-masalah terutama mungkin di Bantul yang sering dihadapi oleh perempuan. Nah, tapi seperti apa kita akan ketemu lagi nanti di segmen kedua. Pak Gun, saya sampai lupa nawarin kopinya loh. Ini nanti keburu dingin Pak. Monggo sambil dinikmati dulu dan seluruh Bantul jangan kemana-mana. Bantolpedia, Bantul dalam satu genggaman. 18 lebih layanan publik tersedia di Bantolpedia, berbasis website dan mobile. Pengguna hanya perlu login satu kali untuk masuk ke beberapa layanan publik. Cepat, praktis, informatif, akses mudah dan lengkap. Bantolpedia, unduh dan nikmati kemudahannya. Ya, seluruh Bantul, terima kasih masih bersama kami di Ngopi Pagi dan terima kasih juga Pak Gun masih bisa bertahan buat ngobrolin perempuan gitu. Pak, tadi kita sudah bahas banyak tentang hak-hak perempuan, terutama hak eksistensial mereka. Kalau ini Pak, soal masalah-masalah yang dihadapi perempuan, di situasi seperti apa kita bisa menganggap bahwa mereka nggak aman? Ya, ketika perempuan itu merasa terancam, tidak dalam konteks hanya sekedar kemudian sampai pada tataran fisik loh ya, tapi ke aspek psikisnya saja itu sudah merasa tidak aman. Bahkan mungkin ada sebuah ungkapan-ungkapan dari mungkin pihak laki-laki misalnya, kita ambil yang ekstrim aja, dari pihak laki-laki melakukan tekanan-tekanan yang itu berdampak pada ketakutan saja bagi seorang perempuan, itu sudah masuk dalam kategori tidak aman. Pak, tapi masih banyak juga loh mungkin perempuan yang merasa bahwa atau tidak sadar bahwa itu ternyata situasi yang gak aman loh buat mereka. Kayak mungkin mereka terbiasa dapat kekerasan verbal atau tidak hanya perempuan yang sudah berumah tangga ya. Misalnya ada perempuan-perempuan yang dapat tekanan dari kanan kiri kayak gitu. Psikisnya mereka kena, mereka nggak sadar. Nah, bentuk dukungan seperti apa yang diberikan pemerintah? Ya. Sebenarnya ini bagian dari ketugasan dari pemerintah daerah untuk hadir di dalam memberikan perlindungan bagi warga negaranya, dalam konteks ini warga negara Bantul ya. Jadi ketika ada perempuan yang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan, yang itu membuat perempuan itu menjadi terpinggirkan taruhlah, atau bikin tidak bisa bersosial kehidupan sosialnya terganggu misalnya, terkucilkan, bahkan mungkin yang lebih tensinya lebih tinggi misalnya bullying dan sebagainya, tentunya pemerintah akan selalu hadir di situ, memberikan layanan-layanan konseling, memberikan layanan-layanan pendampingan, bahkan memberikan layanan-layanan untuk sampai pada tataran ketika itu masuk di ranah hukum. Karena memang di KUHP baru, kemudian di KUHA baru, sekarang juga sudah diatur secara lebih rinci berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Oke, berarti itu sebenarnya segala jenis kekerasan itu bisa dilaporkan kan Pak Gun? Nggak cuma fisik aja gitu? Iya, bisa. Kalau dibantu lapornya kemana Pak? Langsung ke UPT DPPA bisa, itu bisa. Atau mungkin juga kalau itu kasusnya sudah menyangkut fisik misalnya, itu bisa langsung ke Polres untuk ditangani oleh Reskrim di Polres. Jadi ini bentuk sinergi, maksudnya teman-teman dari DP3A PPKB tidak bekerja sendirian kan? Maksudnya banyak sinergi yang dilakukan dengan instansi atau lembaga lain gitu Pak. Terus kalau khusus untuk di UPT sendiri yang di bawah DP3A PPKB, cara akses layanannya gimana Pak Gun? Jadi di sana memang ada telepon yang kita bisa sampaikan dengan nomor 0877 3890 7000. Ini merupakan layanan hotline di UPT di punyanya DP3A PPKB, dan UPT ini akan selalu memberikan respon untuk mengasesmen terhadap semua persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan itu.
Dan tentunya kami mengedepankan privasi, mengedepankan perlindungan bagi perempuan yang melaporkan kejadian-kejadian yang menimpa bagi mereka. Banyak kok kasus-kasus yang sudah kita tangani. Oke, berarti pemerintah terutama di Bantul juga bisa ini ya Pak, menjamin bahwa siapapun yang lapor ini anonim, akan terjaga kerahasiaannya. Nggak boleh kan Pak, berarti petugas wingi tonggomu baru lapor loh nih. Kayak gitu nggak boleh kan Pak? Iya. Tidak akan terjadi kayak gitu. Iya, itu memang menjadi prioritas kami untuk menjaga privasi dari klien ya. Jangan sampai justru ketika akan melapor tapi justru kita sendiri justru yang ubal-ubal jati diri dari pelapor. Ini kan menimbulkan degradasi motivasi dari pelapor itu sendiri. Ini akan merepotkan. Tidak, kami pada prinsip tegak lurus bahwa privasi dari perempuan ini harus kita jaga betul. Tapi mungkin ini ya Pak, masih banyak perempuan yang mungkin ragu gitu. Gimana cara meyakinkan mereka bahwa kadang-kadang kalau mau lapor tuh masih malu, mereka takut sama penghakiman dari masyarakat, cap mereka menganggap ini aib gitu. Gimana ya Pak caranya untuk meyakinkan perempuan-perempuan yang saya emang butuh perlindungan itu buat nggak ragu gitu datang ke UPT? Ya. Di setiap event-event yang kita adakan di mana materinya lebih mengarah pada edukasi, kita selalu menyampaikan set informasi berkaitan dengan teknis-teknis pelaporan itu. Sehingga bagi warga yang mengalami persoalan-persoalan tentang kekerasan ini bisa menghubungi langsung personal-personal kami yang ada di UPT. Agar proses-proses pelaporan itu menjadi lebih private, bisa lebih terjamin keamanannya dan lebih nyaman. Karena faktor di dalam proses penanganan kekerasan ini terutama terhadap perempuan, ini aspek-aspek kenyamanan ketika kita menerima laporan ini sangat penting. Kalau kita kemudian sudah tadi disampaikan Pak Bupati ya, ketika kita rapat di ruangnya beliau, ketika rumah sakit itu yang paling menjadi penilaian bagus adalah di hospitality. Nah, ini kan sebenarnya persoalan terhadap bagaimana kita melayani klien. Termasuk juga kaitannya dengan kasus-kasus yang kekerasan terhadap perempuan ini. Bagaimana kita menjaga klien ini benar-benar terprotek betul, terprotek martabatnya, terprotek semua kepentingannya itu. Ini menjadi plose kami agar jangan sampai itu metu keluar kemana-mana. Ini nggak boleh. Oke, ini itu sudah jadi komitmen dari teman-teman DP3A PPKB pasti, ya Pak. Pasti. Dan ini lainnya gratis nggak Pak Gun atau gratis berbayar? Gratis. Oke, gratis. Jadi nggak perlu khawatir ya seluruh Bantul ya. Silahkan langsung akses saja layanan ini ketika membutuhkan. Ada satu atau mungkin dua kasus yang mungkin sampai sekarang membekas gitu buat Pak Gun yang masih diingat, yang mungkin bisa dibagikan ke publik. Secara general aja sih Pak. Sebenarnya tidak hanya 1-2 ya, ada beberapa kasus yang menimpa perempuan-perempuan, terutama untuk perempuan yang difabel, yang mendapatkan korban kekerasan dan dilakukan oleh orang-orang usia yang sudah masuk di usia tua. Ini yang menurut kami sangat menguras energi dan menguras hati, gitu. Menguras rasa ini ketika menghadapi seperti itu. Apalagi ketika itu menyangkut di kekerasan seksual dan itu menimbulkan kehamilan bagi warga kami yang difabel, ini tentunya sangat menjadi beban tersendiri bagi kami selaku aparatur pemerintah daerah, dan kami protek full terhadap korban itu termasuk bayinya. Termasuk sampai bayinya ya Pak? Yes. Jadi memang all out gitu, effort yang diberikan memang nggak harus main-main. Karena memang tugas negara adalah melindungi setiap warga negaranya. Iya, karena kasus kan banyak ya Pak sebetulnya, tapi ini juga dari korban hitungannya rentan, kemudian pelakunya juga sudah dianggap lansia, istilahnya misalnya seperti itu juga treatmentnya kan pasti juga berbeda gitu ya Pak Gun ya. Dan ini sih Pak, sebenarnya kan masalah atau tantangan dari perempuan ini nggak melulu soal kekerasan aja atau tekanan psikis, fisik, itu enggak. Ada perempuan yang ingin memberdayakan dirinya sendiri, pengen meningkatkan kompetensinya mereka. Apakah dari teman-teman DP3AP PKB juga ada layanan untuk ini? Misalnya, aku kayaknya pengen belajar aku kok pengen jadi perempuan yang lebih berdaya gitu Pak. Ya. Ada. Jadi di bidang pemberdayaan perempuan ini ada namanya pengembangan atau pembangunan desa prima. Ini perempuan mandiri
ini memang menjadi wadah bagi perempuan-perempuan di Bantul yang ingin memajukan dirinya dengan semua potensi-potensinya, dan tentunya melalui asesmen-asesmen tertentu untuk bisa maju, bisa lebih berdaya, lebih eksis lagi, baik secara individu maupun untuk berkelompok. Karena memang ada kemarin sudah dimasuk di media massa itu kasus Desa Prima di Parangtritis. Warga ibu-ibu yang di sana ini kan mengelola sampah yang ada di pantai itu menjadi cuan yang ada di sana. Ini sangat luar biasa sekali, dan semoga nanti bisa direplikasi di beberapa wilayah berkaitan dengan eksistensi dan peran perempuan. Oke, ini kalau nggak salah juga nanti bisa difasilitasi sama Puspaga ya, Iya, Pak Gun? bisa. Apa Pak kepanjangannya Puspaga, Pak? Pusat Pelayanan Keluarga. Oke, kirain nggak hafal Pak Gun. Tapi ini kayaknya seru ya, maksudnya cerita-cerita soal bagaimana teman-teman dari DP3A, PPKB selama berproses, selama memperjuangkan perempuan, kemudian perlindungan seperti apa yang diberikan. Ini ceritanya pasti banyak. Ya. Tapi nanti kita akan dengarkan di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana sedulur Bantul. Monggo Pak, kopinya sambil dinikmati lagi. Bantolpedia, Bantul dalam satu genggaman. 18 lebih layanan publik tersedia di Bantolpedia, berbasis website dan mobile. Pengguna hanya perlu login satu kali untuk masuk ke beberapa layanan publik. Cepat, praktis, informatif, akses mudah dan lengkap. Bantolpedia, unduh dan nikmati kemudahannya. Oke, sedulur Bantul, terima kasih masih menyimak Ngopi Pagi, ngobrol happy, berbagi informasi. Tadi kita sudah janjikan kita akan mengorek cerita dari Pak Gun selama ini pemerintah Kabupaten Bantul lewat teman-teman DP3A, PPKB dalam memperjuangkan hak-hak perempuan atau membantu mereka perlindungannya seperti apa. Tapi sebelum itu, Pak, saya ada sesuatu buat Pak Gun. Ini ya, sedulur Bantul, kita akan mengetes. Nggak ngetes sih Pak, ini gampang. Ini kita ada namanya CCN, Cerdas Cermat Ngopi Pagi. Oke, ini Pak Gun bisa, ini ada beberapa kertas dan juga spidol. Nanti kita akan berikan waktu 1 menit buat Pak Gun untuk menulis tokoh-tokoh wanita yang Pak Gun ingat, bebas dari masa lalu boleh, masa kini. Kita akan 1 menit, pokoknya sebanyak-banyaknya Pak Gun silahkan ditulis tokoh wanita yang diingat. Kita akan tanyakan sesuatu soal itu nanti. Dimulai dari... Oke, sekarang silakan Pak Gun 1 menit ya. 5 detik Pak, 5 detik. Oke, masih berjalan. Masih 30 detik lagi, mungkin sedulur yang di rumah juga boleh kok sambil nulis perempuan yang diingat yang mau ditulis siapa, bebas. 15 detik lagi ya Pak Gun. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kok menyerah Pak? Udah cukup ini. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan sedulur Bantul. Kita akan lihat deh jawabannya Pak Gun seperti apa. Yang pertama mungkin bisa ditunjukkan ke kamera sebelah sana Pak. Oke, kelihatan seluruh Bantul, kita baca. Siti Khadijah, bener kan Pak? Iya. Kenapa Pak Gun menuliskan ini? Yang pertama ini istri Nabi. Oh yes, keren. Yang kedua kaya. Oh iya betul, saya juga suka perempuan-perempuan kaya. Yang ketiga, beliau ini seseorang yang sangat support terhadap aktivitas kegiatan dakwah Nabi. Okay. Yang keempat, dia super lembut terhadap Nabi. Oh ya, keren sekali. Ini ya Siti Khadijah ini. Oke, tepuk tangan. Jadi alasan pertama ini ya. Tapi ya emang Siti Khadijah tuh paket komplit sih Pak. Kaya, support, lembut. Ya kan ini contoh saja ya, bukan berarti yang tidak sekaya Siti Khadijah enggak keren. Sekarang siapa yang sekaya Siti Khadijah di sini? Enggak ada kayaknya Pak. Soalnya kayaknya kalau dikonversikan dengan ekonomi sekarang emang luar biasa kaya sebetulnya beliau ini. Iya, banget.
nggak cuma sekedar kaya, tapi memang kaya konglomerat banget. itu. Konglomerat Iya. gitu loh ya kan. Oke, yang kedua mungkin bisa diperlihatkan ke kamera Pak Gun. Siapa nih? Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Oh, Margaret Thatcher, tepuk tangan. Keren loh Pak Gun. Apa alasannya memilih tadi menuliskan Margaret? Dia seorang politisi yang sangat luar biasa di Inggris dan pada saat itu adalah pemimpin perempuan yang sangat luar biasa di level dunia. Keren ya. Jadi untuk Margaret Thatcher. Kemudian yang kedua, Margaret Thatcher ini seorang pemimpin yang sangat tegas, yang dia mampu mengambil keputusan dengan cermat setiap peristiwa-peristiwa baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang sangat membekas pada saya adalah ketika Kepulauan Falkland yang ada di Argentina, dekat Argentina itu mau diinvasi oleh Argentina. Dengan tegasnya kemudian Perdana Menteri ini mengirimkan semua kekuatan perangnya untuk merebut perang yang ada di Falkland itu, sehingga terkenalnya menjadi perang Malvinas. Waktu itu karena dan kerennya juga sebenarnya kan sebelum Margaret ini kita juga tahu ada Perdana Menteri Inggris yang cukup populer waktu itu, Winston Churchill, dan dengan ketenarannya Winston Churchill pun Margaret Thatcher bisa mengimbangi gitu loh Pak, terpilih berkali-kali ya kan. Tapi ini menarik loh, maksudnya tadi Pak Gun memilih Siti Khadijah karena kelembutannya, sekarang memilih Margaret Thatcher karena ketegasannya kayak gitu. Suka semuanya, berarti seimbang gitu loh Pak Gun ya kan. Ya antara lembut dan ketegasan itu adalah sesuatu sebenarnya yang sulit untuk dibedakan itu loh. Karena lembut tegas itu juga bisa, tapi tegas dengan cara lembut juga banyak itu loh. Tentunya kombinasi antara Margaret Thatcher dan Siti Khadijah ini sebuah kombinasi perilaku yang sangat ideal. Oke, versi Pak Gun. Tapi saya juga subjektivitas setuju. Saya nih. Iya, ini kan memang subjektif. Tapi saya juga sepakat gitu, Pak. Maksudnya ternyata perempuan pun tadi kalau misalnya kita lihat dari sisi equality dengan laki-laki, mereka ada sisi lembutnya, mereka ada sisi tegasnya, ya sama gitu sebetulnya dengan laki-laki. Oke, kita akan lihat jawaban terakhir dari Pak Gun. Ibu Suminah. Ya, ini ibu saya. Oh, ibunya Pak Gun sendiri. Apa alasan Pak Gun memilih nama ibunda? Yang jelas ini ibu yang melahirkan saya, yang membesarkan anak-anaknya, yang 2 laki-laki 1 perempuan, 2 laki-laki yang pada saat itu bengal semua. Sampai ibu saya itu kalau sholat malam nangis. Karena anak-anaknya. Ya. Dan kenapa saya tahu nangis? Karena saya baru pulang dari Dulan. Itu jam 4, jam 3 itu. Kami berdua dengan adik saya. Oke. Tapi dari sini pada akhirnya juga Pak Gun juga sepakat kan kenapa surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu. Sepakat banget lah, karena atas doa ibu tentunya itu kami bisa sampai di sini bertemu dengan penjenengan setia itu. Iya, bahkan yang dulu dianggap bengal sekarang sudah jadi PLT Kepala Dinas DP 3A PPKB loh ya. Oke, dan maksudnya paham sekali soal problem-problem perempuan karena mungkin Pak Gun juga pernah memahami dulu bagaimana ibunya Pak Gun mengatasi bengal-bengal seperti Pak Gun dan adik Pak Gun begitu. Oke. Masih, Pak, kita ada CCN-nya masih berlanjut ya, cerdas cermat ngopi paginya. Ini baru babak pertama ini. Yang kedua nanti saya akan sebutkan sebuah kalimat gitu Pak Gun, nanti Pak Gun yang akan menyelesaikannya. Misalnya, pagi hari enaknya minum kopi, misal ya Pak ya. Sudah siap Pak? Siap. Ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama, jawabnya harus cepat ya Pak ya. Nih, perempuan hebat adalah perempuan yang mampu mengambil keputusan. Wih, keren. Mantap. Pertanyaan kedua, tantangan terbesar perempuan saat ini adalah mengalahkan laki-laki. Oh. Kenapa itu jadi tantangan terbesar Pak Gun? Ya karena selalu dianggap minor. Perempuan itu dianggap konco wingking, perempuan itu dianggap rentan. Maka ini menjadi tantangan terbesar bagi perempuan untuk bisa sama dengan laki-laki. Padahal sebenarnya mampu ya Pak? Sangat mampu. Oke, kuis terakhir Pak. Kuis terakhir loh, bukan pertanyaan terakhir ya Pak. Hal yang sering disalahpahami tentang perempuan adalah? Sering menangis. Oh, sering menangis.
Kenapa ini kayaknya ada tendensi personal gitu loh, Pak Gun. Enggak juga. Ya, kenapa Pak jawabannya sering menangis? Ya karena perempuan itu lebih banyak mengedepankan rasa juga ya itu loh. Dan kami tidak memungkiri soal itu loh. Yang rasional banyak itu, yang sangat mudah, sangat pinter, cermat banyak itu. Tetapi di sisi-sisi tertentu bahwa perempuan itu selalu akan mengeluarkan semua tekanan ini dengan cara menangis. Kelihatannya itu paling efektif. Ya. Kelihatannya ya, Ya, Pak. Tapi ya menurutku kelihatannya itu menurut survei pribadi saya kelihatannya kalau menangis itu juga selesai gitu. Iya, Kira-kira iya. seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi tantangan bagi perempuan untuk jangan mudah menangis. Dunia itu luas, masih banyak hal yang bisa dilakukan selain menangis. oke, itu yang sering salah pahami. Jadi maksud Pak Gun bukan berarti nangis nggak boleh, tapi ayo kita perjuangkan ini bareng-bareng kayak gitu. Nangis seperlunya, berikutnya action. Yes. Gitu kan Pak. Oke. Nah Pak, seperti yang sudah kita janjikan tadi ke Sedulur Bantul bahwa Pak Gun akan sedikit sharing atau cerita apa yang selama ini dilakukan oleh teman-teman ketika membantu perempuan-perempuan di Bantul. Bahkan kalau misalnya ada kasus yang sampai ke tingkat litigasi mungkin Pak Gun? Ya. Jadi begini. Banyak kasus-kasus yang tidak disadari oleh warga Bantul bahwa sebenarnya itu banyak dilakukan oleh beberapa laki-laki gitu, yang itu menyangkut hak-hak perempuan. Bahkan ini lebih mengarah pada tataran-tataran kekerasan. Tentunya ini menjadi persoalan tersendiri dan warga Bantul tentunya harus bisa memahami ketika ini sebenarnya sudah masuk pada pelanggaran atau sebuah peristiwa hukum yang layak untuk diangkat di dalam ranah hukum. Ini yang tentunya kadang-kadang tidak disadari oleh kaum perempuan yang ada di Bantul. Kami bergerak di bidang pendampingan dan fasilitasi terhadap korban terutama untuk perempuan untuk bisa mereka bisa terlindungi di dalam mengajukan hak-haknya agar jangan sampai kekerasan ini berlanjut. Jadi kita ingin memotong rantai kekerasan ini, melindungi perempuan-perempuan ini agar mereka tidak mendapatkan perundungan atau kekerasan yang lebih lanjut karena ini sangat berbahaya sekali. Dan kami juga bekerja sama dengan instansi vertikal, dalam hal ini adalah kejaksaan, juga dengan kepolisian. Tatkala proses-proses kekerasan ini tidak terselesaikan di level-level mediasi, di level-level pendampingan dan fasilitasi, maka itu bisa dilimpahkan untuk masuk di ranah-ranah litigasi. Nanti akan kita sampaikan di dalam sebuah laporan sosial yang lebih konkret, yang lebih spesifik, yang itu akan menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan. Sehingga penyidik, kemudian jaksa penuntut umum akan selalu melihat dari lapsos itu. Seberapa jauh sih sebenarnya proses pelanggaran peristiwa pidana yang ada di situ. Sehingga itu juga akan menjadi bukti tatkala itu dilimpahkan di peradilan. Pak Hakim akan selalu membaca lapsos dari kawan-kawan Peksos di dalam menyusun lapsosnya itu sekaligus menjadi pertimbangan Pak Hakim di dalam membuat sebuah putusan peradilan. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak sih Pak Gun soal tadi atau Pak mungkin ini sebelum nanti kita akan tanyakan pesan yang ingin disampaikan khusus kepada kawan perempuan gitu. Mungkin ada tips juga tadi soal karena banyak yang nanya ini Pak, kalau di tempat kerja karena pelecehan verbal, kemudian catcalling, terutama misalnya karena mungkin ada juga di masyarakat kita itu ibu tunggal, kan kadang mereka nggak minta jadi ibu tunggal, tapi mereka kadang-kadang kerap jadi sasaran teman kerja rekan laki-laki dan tanpa disadari sebenarnya itu juga sebenarnya ngasih beban tersendiri untuk korban kan Pak. Ada tipsnya Pak Gun buat perempuan-perempuan ini? Apakah harus lebih berani speak up gitu? Yang pertama adalah jangan pernah lelah belajar untuk kawan-kawan perempuan itu soal literasi berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Ini penting sekali gitu. Sehingga ketika menghadapi persoalan-persoalan di lapangan itu juga bisa lebih mudah untuk mengambil keputusan itu. Dan tegaslah. Perempuan itu kenceng dan tegaslah. Ketika sudah ada tanda-tanda begitu, ambillah sikap untuk mengatakan tidak. Sehingga
tanda-tanda yang sifatnya tadi kekerasan itu tidak berlanjut. Kuncinya sebenarnya di situ. Mitigasi lebih cepat, makanya kadang-kadang perempuan itu sok mesake kono tersinggung dan Tersakiti sebagainya, gitu ya, tersakiti. Pak, ya? Mestinya itu hal yang tidak perlu dipikirkan lebih jauh ya. Yang penting adalah kepentingan psikis kita semua gitu loh. Kaum perempuan harus berhak untuk memproteksi dirinya terhadap perilaku-perilaku seperti itu. Nah, kalau sekarang pesan yang lebih general deh Pak, yang lebih umum untuk sedulur Bantul, kawan kita perempuan terutama di momen Hari Kartini ini. Monggo Pak Gun. Pesan kami untuk kaum perempuan di Bantul, selalu jaga harkat martabat perempuan di Bantul dan tidak lupa untuk selalu belajar terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan. Itu aja. Oke, kedengarannya simpel tapi itu perlu diupayakan oleh banyak pihak ya Pak Gun ya. Dan seperti yang disampaikan Pak Gun, pemerintah Kabupaten Bantul lewat DP3A PPKB siap, komitmennya ini. Nanti kalau misalnya nggak gimana ya pakai aja Pak Gun ya guys ya. Iya. Oke. Ya selalu. Oke, dan tidak terasa ini sebenarnya ngobrolin soal bagaimana perlindungan perempuan di Bantul terutama, sebenarnya prosesnya masih panjang sekali, masih ada celah di sana sini. Ya kita tidak menampik hal itu ya Pak, tapi bukan berarti lepas tangan, kita juga butuh kerja sama semua pihak, sinergi dari banyak pihak, dan semoga ke depan hak-hak perempuan di Bantul ini semakin bisa diakses oleh semuanya. Ya. Begitu sama-sama mengedukasi diri sendiri dan orang sekitar tentang hak-hak perempuan, agar yaitu stigma konsol winkingnya segera lepas gitu ya Pak. Siap. Ya, dan seluruh Bantul terima kasih sudah menyimak Ngopi Pagi kali ini. Semoga kita masih bisa ketemu lagi di Ngopi Pagi yang lain, entah bersama Pak Gun atau yang lainnya gitu. Ya, dan yang belum sempat follow atau yang belum ini subscribe Bantul TV ataupun medsos Pemka Bantul yang lain seperti Instagram, X, kemudian Facebook, TikTok, jangan lupa untuk di follow dan di subscribe. Sampai jumpa di Ngopi berikutnya. Saya Elsa Putri mohon undur diri. Sampai jumpa. Looking out the window, what a perfect day, perfect day. In the flickering sun.